Assalamualaikum sahabat yang beriman, semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah, amin. Dan selamat datang kembali di Terror Tales. Hari ini, saya akan menceritakan tentang kisah mistis si penjual bakso keliling. Namun sebelum kita mulai, pastikan Anda sudah mensubscribe channel ini. Jangan lupa untuk menyalakan lampu dan siap untuk merasakan sensasi yang menggigit. Mari kita mulai. Kisahnya bermula ketika seorang pedagang bakso keliling, sebut saja Amang. Si Amang ini seperti biasa dia berjualan bakso keliling kampung untuk menjajakan baksonya. Kisah ini ditulis berdasarkan cerita pengalaman si Amang saat berjuang untuk menafkahi keluarganya. Wajar saja seorang lelaki bersemangat untuk berjuang demi keluarga yang dicintainya, mengingat di zaman sekarang mencari pekerjaan itu sangat susah. Demikian juga dengan si Amang yang sangat bersemangat untuk berjualan bakso kelilingnya. Hari itu hari Minggu malam Senin, di mana penduduk kampung tempat si Amang biasa keliling jualan bakso, usai mengadakan pemilihan ketua RT. Menurut pengalamannya, setiap malam Senin, dagangannya selalu laris terus, sehingga di malam itu si Amang membawa stok bakso lebih banyak dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Maklum saja selain kejar setoran, si Amang juga punya cita-cita untuk membahagiakan keluarganya. Namun sepertinya harapan dan impian itu tidak bisa kesampaian, karena selain tidak terlihat warga yang berkumpul, malam ini tempatnya kampung si Amang berjualan sangat sepi dibanding hari-hari sebelumnya. Lantas dia merasa kecewa dan beranggapan jika pemilihan ketua RT tadi siang itu membuat warga kelelahan dan capek, sehingga memilih untuk istirahat di rumah. Waktu telah menunjukkan jam 9 malam, belum satu mangkok pun terjual di malam itu. Untuk sedikit melepas lelah, si Amang berhenti di bawah pohon randu, yang di sampingnya terdapat tiang dan lampu listrik sebagai penerang jalan. Sambil melepas lelah, si Amang memukul mangkoknya secara bertahap agar suaranya terdengar oleh warga sekitar. 1 menit, 2 menit, hingga beberapa menit si Amang memukul mangkok baksonya. Namun masih tak ada seorang pun yang mendengar dan keluar rumah untuk membeli jualannya. Ya sudahlah, kali aja malam ini belum rezeki, ucap si Amang itu dalam hatinya. Tak lama kemudian tiba-tiba terdengar olehnya suara angin bergemuruh dari arah yang berlawanan dan seolah menerpa sekeliling tempat dia berhenti. Anehnya, meskipun terdengar suara angin kencang, namun pepohonan dan ranting pohon randu tempat dia berhenti tidak bergerak. Pengalaman mistis si Amang akhirnya diawali di mana lampu tihang penerangan jalan yang tepat di sampingnya tiba-tiba mati mendadak. Dengan refleks si Amang menegok ke atas tiang tersebut, seolah mencari apa yang membuat lampu itu mati. Saat dia menoleh, si Amang melihat sosok hantu berpakaian putih yang sedang duduk di atas ranting pohon randu. Tepat di atas si Amang berhenti. Tanpa pikir panjang, lantas si Amang langsung mendorong gerobak baksonya tersebut untuk menyingkir dari tempat itu. Rasa kaget bercampur merinding seolah semakin membuat si Amang ketakutan, yang beriringan dengan terciumnya aroma bangkai, yang membuat si Amang mual. Perjalanan si Amang sepertinya belum selesai sampai di situ. Dia masih memutuskan untuk lanjut berjualan keliling di kampung itu. Meskipun dengan hati was-was dan penuh dengan ketakutan atas kejadian tadi. Meskipun si Amang menyadari jika yang dilihatnya tadi adalah sesosok hantu wanita dengan rambut panjang alias kuntilanak. Namun dia tidak punya pilihan lain untuk berjualan kembali. Sekitar 15 menit mendorong gerobaknya, akhirnya terlihat pembeli pertama memanggil dan menghampirinya. Sambil membuat bakso untuk pembeli pertamanya, si Amang menceritakan kejadian perihal yang dialami, yaitu dia melihat sesosok kuntilanak di atas pohon randu di kampung itu. Aneh dan kembali merinding, tiba-tiba tercium aroma bunga melati yang tengah mekar. Singkat cerita, pembeli telah masuk ke rumah, dan si Amang kembali mendorong gerobaknya sambil memukul-mukul mangkoknya sebagai pertanda seorang penjual bakso lewat. Tak lama kemudian, terdengar seorang wanita dari belakang seolah meminta dirinya untuk berhenti. Namun saat si Amang menolehkan mukanya ke belakang, tak terlihat seorang pun. Kejadian ini terulang sampai sebanyak 3 kali, dan pada panggilan terakhirnya si Amang melihat sosok wanita yang tidak begitu dia kenal berjalan mendekatinya dengan membawa mangkok. Si Amang lantas berhenti karena dia yakin bahwa wanita itu adalah seorang pembeli. Si Amang pun menunggu wanita itu, dan seperti biasa dia menunduk ke bawah untuk membesarkan nyala kompor yang dipakai, agar air tempat merebus mie cepat mendidih. Seusai membesarkan nyala kompor, si Amang kembali berdiri dan menoleh ke arah wanita yang tadi memanggil dirinya. Namun apa yang terjadi?
dia mendapati sosok kuntilanak yang tadi tengah berdiri tepat di belakangnya. Saking takutnya si Amang pun bergegas mendorong gerobaknya tanpa menghiraukan air rebusan yang bertumpahan. Dengan langkah tergesa-gesa ia mencoba melarikan diri dari kehadiran menyeramkan itu. Hatinya berdegup kencang, napasnya tersengal-sengal. Namun seiring dengan langkahnya yang semakin jauh, sosok kuntilanak itu tampak semakin mendekat dengan cepat, mengambang di udara dengan gerakan yang tidak manusiawi. Si Amang merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang nyata. Kegelapan malam yang membayangi keberadaannya semakin terasa menakutkan. Tanpa disadari, tangannya yang gemetar menabrak sebuah keranjang menimbulkan suara berisik yang menyedot perhatian semua warga di sekitarnya. Sorakan dan teriakan orang-orang memenuhi udara, menciptakan kekacauan yang semakin membingungkan. Namun bagi si Amang, satu-satunya hal yang terasa nyata adalah kehadiran kuntilanak yang mencekik rasa takutnya. Dan cerita pun selesai sampai si Amang diamankan warga sekitar. Nah, itulah cerita menyeramkan malam ini. Apakah kalian mengalami kejadian menyeramkan seperti ini? Bagikan pendapat Anda dan cerita Anda di komentar di bawah. Jangan lupa untuk berlangganan channel saya untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa untuk tetap waspada terhadap misteri di sekitar kita. Sampai jumpa.